Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, baik, sehat. Hanya saja mungkin ini saya ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Oh begitu. Iya Bu. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih, apa permasalahannya nih, Pak? Begini Bu, eh, saya kan mengajar di kelas 5. Nah, saya itu sering sekali melihat anak-anak kelas 5 itu membuang sampah sembarangan Bu. Terutama itu di laci-laci meja, kemudian di depan kelas kan ada tong sampah ya Bu. Itu juga banyak sekali sampah yang berserakan di sana. Oh, jadi arah pembicaraan kita hari ini nih, Pak Ridwan ingin membahas tentang anak-anak yang kelas 5 yang membuang sampah sembarangan itu ya, Pak ya, begitu. Betul, Bu. Jadi saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kan membuang sampah sembarangan itu kan tidak enak dipandang mata ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan terus-terusan itu juga akan menimbulkan penyakit Bu. Iya, betul. Iya, saya juga sangat memahami keadaan Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan, sebelum kita mencari solusi nih, kira-kira apakah Pak Ridwan mengetahui kira-kira penyebab mereka melakukan pembuangan sampah itu karena apa ya menurut Pak Ridwan nih? Eh, nah, menurut saya ini Bu ya, eh, padahal kan di situ tong sampahnya kan dekat ya. Saya kira kalau alasannya jauh membuang sampah, saya kira bukan bukan itu alasannya. Nampaknya anak-anak ini eh, apa istilahnya memang kurang sadar lah, kurang sadar kesadaran dirinya untuk membuang sampah di tempatnya. Mungkin itu Bu alasannya. Oh, jadi mungkin ya permasalahan anak-anak ini kurang kesadaran diri untuk membuang Ya, sampah pada tempatnya. ya Bu. Nah, selain kurang kesadaran diri dari mereka, kira-kira apalagi nih menurut Pak Ridwan penyebabnya? Hmm, mungkin ini Bu ya, anak-anak kurang tahu tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Jadi selain kurangnya kesadaran mereka, mereka juga kurang tahu ada dampaknya jika membuang sampah sembarangan. Selain tidak enak dipandang, kemudian menyebabkan bau yang tidak sedap, dan lama-kelamaan itu kan akan menimbulkan penyakit, Bu. Mungkin itu. Ya. Ya betul ya. Iya, anak zaman sekarang ini memang sangat perlu inten ya Pak ya, memang perlu perlu sekali gitu kita sering, perihal menyadarkan diri mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nah, ini ada kurangnya kesadaran dalam diri anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu nih dampaknya gitu ya terkait penyebab permasalahannya, mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah tadi Pak Ridwan paparkan, kira-kira menurut Pak Ridwan apa sih langkah yang cocok nih, rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau menghapus ketidaksadaran mereka dalam membuang sampah nih? Apa nih kira-kira menurut Pak Ridwan? Hmm. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran, Bu ya, saya akan menyelipkan ini, Bu. Saya akan menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, bagus ya Pak ya. Jadi ada rencana solusi untuk menayangkan video supaya mereka melihat contohnya lebih konkret lagi gitu ya Pak ya. Ya, Nah, kemudian sudah ada pasti ya poster kesepakatan kelas Pak, udah ada ya di kelas? udah Bu, ada. Ya, yang di dalamnya memuat tentang menjaga kebersihan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira ada solusi lain tidak Pak? Karena kan solusi yang Bapak berikan itu berlaku hanya untuk kelas Bapak saja. Sementara menjaga kebersihan juga kan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya. Nah, Bapak, apakah Bapak punya solusi lain nih tidak agar dampak positifnya berlaku untuk seluruh sekolah mungkin seperti itu, Pak. Nah, kira-kira idenya apalagi nih, Pak, nih untuk supaya bisa anak-anaknya bukan di kelas saja menjaga kebersihannya tapi di lingkungan sekolah juga. Eh, Baik Bu. Kalau itu kan tadi solusi untuk saya terapkan di kelas saya Bu ya. Nah, eh, setelah saya mendapatkan permasalahan ini, kemudian saya juga memperhatikan di lingkungan sekolah, kok banyak sekali sampah yang berserakan. Ternyata
memang anak-anak ketika membuang sampah itu cenderung sembarangan. Bahkan ketika membuang sampah ke tong sampah yang ada tutupnya, mereka itu membuang sampahnya itu di atas tutupnya, tidak ke dalam tongnya. Nah, ini saya akan berupaya untuk berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, Bu. Karena bagaimanapun beliau ini kan sebagai pemangku kebijakan, Bu ya. Jadi nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Nah, kebetulan sekarang kan di awal pembelajaran ya. Kebetulan juga nanti mau ada rapat penentuan tema untuk proyek P5 gitu, Bu. Barangkali ini bisa dijadikan tema proyek untuk di semester ini, Bu, supaya anak-anak ini terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Itu mungkin. Ya, baik Pak. Solusi yang sudah tadi Pak Ridwan rencanakan ini sebetulnya sangat luar biasa loh Pak ya. Nah, namun mungkin kan solusi ini tentunya Pak Ridwan butuh komitmen juga nih dari dalam diri Pak Ridwan sendiri. Kira-kira komitmen seperti apa nih yang Bapak rencanakan agar aksi ini bisa berjalan dengan baik? Dan tentunya di dalam komitmen itu sendiri Bapak pasti membutuhkan dukungan kan, tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Pasti butuh dukungan dari rekan maupun dari atasan kita. Iya. Menurut Bapak nih kira-kira apa nih komitmen Bapak sendiri dan dukungan seperti apa nih yang kira-kira sangat dibutuhkan dalam menyukseskan ide-ide yang tadi Pak Ridwan paparkan? Ya, Bu. Supaya permasalahan saya ini teratasi, Bu, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen ya, Bu ya. Kalau tadi menayangkan video-video seperti itu akan terus saya laksanakan, bahkan ketika nanti ada anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat, saya bisa melakukan penindakan dengan segitiga restitusi, Bu. Biar anak-anak yang melakukan pelanggaran ini bisa bertanggung jawab dan tahu konsekuensinya. Sedangkan untuk rencana tadi di tema project untuk P5 itu, nanti yang jelas bagaimana komitmen saya, kebetulan saya jadi koordinator P5 juga, Bu. Insya Allah saya akan ikut menentukan dimensi, kemudian menentukan alur kegiatannya, ya seperti itu, Bu. Misalnya nanti di tahap kontekstualisasi itu bisa mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, misalnya ya. Nah, itu tentunya dukungannya harus ada dari kepala sekolah. Kemudian nanti kepala sekolah juga yang akan mengaksesi anggaran itu. Karena kita juga mengundang narasumber yang pastinya membutuhkan anggaran untuk itu. Dan tentunya saya juga tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Saya juga memerlukan bantuan dari teman-teman sejawat untuk mendukung rencana aksi saya ini. Itu, Bu. Baik Pak, sebenarnya ini ide yang sangat luar biasa loh Pak ya, menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5. Kemudian juga mendatangkan narasumber dari pihak lingkungan hidup. Itu bisa saya tiru nanti di sekolah saya. Ya. Sangat luar biasa lah idenya dari Pak Ridwan ini ya, datang ke saya dan menceritakan keluh kesah yang Bapak rasakan tentang anak didiknya yang kurang kesadaran dalam menjaga lingkungan. Kemudian Bapak sudah memaparkan penyebabnya, bahkan Bapak juga sudah memikirkan nih tentang solusi-solusi dari permasalahan Bapak. Apakah solusi yang Bapak paparkan ini eh, sangat luar biasa lah bagi saya gitu ya Pak ya. Dan Ya, saya yakin dapat mengatasi semua permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, secara tidak sadar Bapak sebenarnya sudah beres nih permasalahannya. Gimana sekarang, masih resah nggak? iya, Bu. Ternyata setelah saya ngobrol sama Bu Ira, kan tadi awalnya saya galau, Bu ya. Eh, Tadi yang ketika pertama kali saya ngobrol dengan ibu, saya sangat jujur, saya sangat galau. Ternyata setelah ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan enak, kemudian Bu Ira memberikan coaching kepada saya, sangat luar biasa, Bu. Terima kasih. Ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya juga oleh saya gitu, Bu ya. Alhamdulillah, dan akhirnya hati saya sekarang jadi plong nih, Bu. Setelah mengobrol dengan ibu, terima kasih, Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya juga merasa lega akhirnya Pak Ridwan sudah bisa
sudah tidak merasakan lagi, galau gitu ya, sudah nyaman lah gitu hatinya, sudah senang melihat Pak Ridwan juga sudah senyum lagi gitu, saya senang gitu dan saya juga merasa bangga dengan apa yang tadi Pak Ridwan paparkan tentang ide-ide atau solusi-solusi yang tadi Bapak jelaskan. Pokoknya saya minta nanti Bapak kalau sudah menerapkan jangan lupa mengabari saya lagi ya Pak ya, Ya, Bu. tentang proses perkembangannya, apalagi kaitan dengan narasumber nih Pak. Saya juga Iya, ingin tahu materinya apa dan juga minta dokumentasi tentang materi yang dipaparkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya. siap, Bu. Apalagi masalah poster-poster nih, bolehlah saya diberi informasi, siapa tahu saya juga bisa mencontoh nih Pak untuk sekolah Ya, saya, mungkin itu seperti itu Pak Ridwan. siap, Bu. Ya, Bu, nanti kalau saya ada hal apapun yang butuh konsultasi dengan Ibu, insya Allah saya nanti akan menghubungi Bu Ira lagi, dan saya ucapkan terima kasih ya, Bu ya. Siap Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih loh. Jadi saya mendapat pencerahan nih, saya juga mendapat ilmu baru nih dengan mendengarkan segala keluh kesah dari Pak Ridwan. Ternyata dari sesi mendengarkan ini, saya mendapatkan ilmu banyak sekali dari Pak Ridwan nih. Saya juga ucapan terima kasih ya Pak Ridwan. Iya, Bu, sama-sama. Bagaimana sekarang Pak Ridwan? Masih ada yang ingin kita bahas nggak? Mungkin cukup, Bu. Nanti kita lanjut lagi lah di kemudian hari. Iya, baik Pak Ridwan. Kalau begitu, terima kasih ya Pak Ridwan. Semoga sukses, semoga semuanya berjalan lancar dengan aksinya. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira, apa kabar? Apakah Ibu sehat-sehat hari ini? Waalaikumsalam Pak. Ya, Alhamdulillah Pak. Baik Pak, saya sehat. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya sedang ada sedikit masalah nih. Hmm, Namun saya bingung mau membicarakannya pada siapa. ya. Kira-kira hari ini Pak Ridwan ada waktu nggak? Saya mohon maaf nih apabila saat ini mengganggu waktu Pak Ridwan nih yang lagi sibuk. Insya Allah Bu, ada waktu. Jangan sungkan lah, Ibu tidak mengganggu kok, silakan aja. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Sebelumnya nih, jadi begini Pak, belakangan ini saya sedang merasa tidak nyaman nih, pikiran saya tuh nggak tenang gitu Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan ya Pak, dan saya juga berharap mendapatkan solusi sih setelah saya ini berbicara dengan Pak Ridwan ini tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Eh, Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan ya yang tadi Pak, solusi dari masalah saya dan juga tentunya ya ketenangan pikiran saya gitu Pak, agar tidak tidak galau gitu Pak ya. Ya, Bu.
Semoga saja kita nanti akan, mendapatkan solusinya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa nih, Bu? Silahkan diceritakan. Ya, begini Pak Ridwan. Pak Ridwan masih ingat nggak, beberapa hari yang lalu kan pengawas sekolah melakukan supervisi nih di kelas. Waktu Iya. supervisi itu saya mendapat teguran dari ibu pengawas gitu, Pak. Oh, insya Allah saya ingat, Bu, ingat-ingat. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa, Bu, kemudian kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih, Pak. Tidak serius ya? Tidak serius seperti apa, Bu? Itu, Pak, ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, seperti itu, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai macam sumber, Ya. bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau agak kurang berkenan, begitu Pak Ridwan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu, ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang tadi saya ceritakan ke Pak Ridwan, saya menggunakan berbagai sumber nih dari buku perpustakaan. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, begitu Pak. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah cukup memudahkan bagi para murid saya nih. Murid-murid juga merasa termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Jadi sebenarnya itu sudah bagus, Bu, ya. Kemudian soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Ira mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, Bu, ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya ya Pak, betul Iya, juga. Betul juga barusannya yang seperti Pak Ridwan katakan, kenapa saya tidak kepikiran sampai sana. Dan selama iya. ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah, Bu, pentingnya buku teks. Jadi buku teks ini sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi jangan hanya menggunakan video, kemudian yang dan lain sebagainya yang seperti Ibu bicarakan tadi, tapi buku teks juga jangan dilupakan, Bu. Iya, saya pikir juga ada benarnya juga begitu mungkin Pak ya. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Pak, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sih, akan tetapi masih ada nih yang sedikit saya merasa mengganjal nih Pak ya. Suatu Iya. hal yang membuat saya merasa resah nih, sehingga kepikiran terus gitu. Bahkan di rumah pun saya merasa permasalahan ini terus mengganggu pikiran saya sehingga pekerjaan apapun yang saya kerjakan di rumah itu saya merasa terbengkalai gitu Pak. Saya merasa tidak fokus. Mhm. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut masalah ini akan menjadi besar di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ira tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat
pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, Bu, ya? Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil tidak ya? Atau mungkin saya akan ditegur sama kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa, apa namanya, merefleksi dan mempersiapkan diri aja, Bu. Jika nantinya misalkan Ibu dipanggil nih dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan, saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bu Ira nih dalam mengajar. Itu, Bu. Saya yakin. Iya, iya mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan seperti yang Bapak ceritakan barusan. Ya saya juga mempersiapkan diri gitu Pak. Ya, amin Bu. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ira selanjutnya? Ya begini Pak, saya berniat menemui beliau ya, kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberi solusi nih buat saya. Seperti itu mungkin Pak. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus kalau menurut saya Bu. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Ibu pengawas, Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Ibu pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik tentunya. Begitu, Pak. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu, selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar saya Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya lakukan. Karena siswa sudah merasa enak dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa saya Pak. Mungkin seperti Ya. itu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Saya juga sangat setuju dengan Ibu itu, dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega nih, karena jujur saja saya takut salah-salah mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Hmm. takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu Pak, takut tambah ribet lah gitu Pak. Iya, alhamdulillah, Bu. Saya juga, merasa senang dan sangat bersyukur sekali, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega, terus dari yang, sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih kira-kira nih ya, yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Ya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Pak. Mhm. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Wah, Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. iya. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah kita nih dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui ibu pengawas begitu Pak. Ya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran nih Pak, saya akan berusaha berkomunikasi nih dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, begitu mungkin Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga, semuanya dapat segera selesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, iya Pak, terima kasih, amin ya Allah, ya rabbal alamin Pak, dan terima kasih banyak loh Pak atas waktunya dan semuanya, baik sarannya maupun pemasukannya, sehingga sekarang ini saya merasa enak dan lega gitu. Saya merasa sudah merasa ada dukungan gitu Pak ketika saya ingin menyelesaikan masalah ini. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak ya buat murid-murid kita. Amin, iya, Bu, sama-sama. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji nih dengan para murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin nih Pak. Eh, Terima kasih loh Pak ya atas saran-sarannya nih saya.
terima kasih banget gitu ke Pak Iya, Ridwan. Bu, sama-sama. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Ya, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mau, mempercayai saya untuk mendengarkan keluh kesah Ibu ya, Bu, ya. Terima kasih banyak saya juga. iya. Sama-sama Pak ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.